Bu Eli dan teman-teman. Oke, sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini menjelang siang kita dipertemukan kembali di kajian Ramadan atau Treasure of Ramadan. Kemarin hari Selasa sudah ada materi dari Umi Yeni. Sekarang ada materi dari Ibu Eli. Sebelumnya, bahasa perkenalkan dulu nih teman-teman. Bu Eli ini adalah seorang trainer dan coach. Ya kan ya Bu ya? Beliau ini menjadi di Kupro dan menjadi CEO PT Sinergi Utama. Dan juga beliau ini pernah mengikuti beberapa sertifikasi dalam bidang hipnoterapi. Oke, udah nggak sabar banget ya teman-teman. Dan tema pada hari ini adalah family therapy. Oke, teman-teman sekarang bisa ambil posisi yang nyaman gitu ya. Bisa duduk atau sambil berdiri juga boleh. Pokoknya yang nyaman karena kita bakal menyimak dan belajar tentang materi-materi 1,5 jam ke depan. Sebelumnya kita share screen dulu. Halo. Oke, Willy ya sudah masuk, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di pagi yang cerah ini teman-teman semuanya merasa happy, merasa bahagia ya, merasa bersyukur karena alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia. Dan alhamdulillahnya lagi kita masih ketemu dengan Asrul Awakhir atau 10 hari terakhir yang sangat berharga ini. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing ya, semoga yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Berdoa dimulai. Oke, baik kita mulai saja ya. Ya, tema kita kali ini yaitu tentang family therapy atau terapi keluarga menggunakan pendekatan Virginia Satir model. Nah, mungkin teman-teman bertanya, siapa itu Virginia Satir gitu ya. Nah, kalau hari ini saya mengangkat tema tentang ini, tentang family therapy ini, karena saya merasa ya teman-teman semua gitu ya, kebanyakan para nafars ini keluarga muda gitu ya, keluarga muda, anak-anak muda yang mahmud gitu, mamah muda yang baru punya anak 1, 2, rata-rata seperti itu ya. Kalau saya perhatikan gitu. Dan ilmu ini atau tema bahasan ini itu akan melengkapi ya, melengkapi pengetahuan atau ilmu yang sudah ada selama ini, yang selama ini teman-teman sudah miliki. Saya yakin itu karena kita sebagai orang dewasa ya, setiap kali kita belajar tentang tema yang baru gitu ya, tentang topik yang baru, itu bukan berarti menafikan ilmu yang sudah kita miliki. Jadi anggaplah ini sebagai pelengkap ya, pelengkap dari apa yang sudah kita pahami selama ini tentang tema-tema tentang keluarga. Kita semua tahu, teman-teman, bahwa isu tentang keluarga ini menduduki porsi yang sangat penting di dalam Islam.
ya di dalam agama Islam, bahwa lembaga yang bernama keluarga ini sangat mendapatkan perhatian di dalam Islam. Ya, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang keluarga. Begitu juga dalam hadis berbicara tentang keluarga. Yang kita mendapatkan suatu pakem di dalam Islam bahwa segala hal yang bisa menguatkan keluarga, yang bisa mengokohkan keluarga, maka Islam akan mensupport, ya. Maka Islam akan mendukung, maka Islam akan memberikan semua fasilitas-fasilitasnya, sarana-sarananya. Dan segala sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga, ya segala sesuatu yang bisa memporak-porandakan keluarga, Islam akan melarang dengan sangat keras, dengan sangat ketat. Gitu. Semua pintu-pintu yang akan bisa menghancurkan keluarga itu sangat diproteksi di dalam Islam. Nah, itu ya prinsip yang utamanya. Maka kalau kita berbicara kali ini tentang family therapy, ya, bagaimana terapi untuk keluarga, itu semoga menjadi ilmu pengetahuan yang merupakan skill, yang merupakan keterampilan, yang melengkapi puzzle yang kita miliki selama ini. Itu ya semangatnya yang harus dipahami seperti itu. Nah, kita langsung ke pengenalan dulu ke sosok Virginia Satir. Siapa itu Virginia Satir? Virginia Satir ini seorang penulis terkenal di Amerika Serikat, ya, yang lahir pada tanggal 26 Juni 1916 dan meninggal pada tanggal 10 September 1988. Nah, karena tulisan-tulisannya inilah Virginia Satir terkenal gitu ya di dunia profesional dan terkenal di seantero negeri. Ya, salah satu tulisannya itu tentang conjoint family therapy. Nah, beliau mengatakan bahwa sebaiknya kita mulai beralih dari terapi secara individual kepada terapi secara keluarga, kepada family therapy. Beliau mengatakan bahwa karena keluarga itu merupakan entitas yang sangat penting di dalam sebuah bangsa, sehingga kalau kita bisa menyembuhkan, ya, atau kita bisa menerapi, atau kita bisa mengobati satu keluarga, maka kita akan bisa mengobati dunia, kita akan bisa menyembuhkan dunia. Nah, begitu ya kata beliau ya. Nah, kemudian karena teknik-tekniknya yang luar biasa ya dari Virginia Satir ini, sampai diakui akhirnya ya di kalangan para terapis, Virginia Satir ini sebagai the mother of hypnotherapy, the mother of hypnotherapist. Jadi ibu dari seluruh terapis gitu ya di dunia. Nah, di tahun 70-an teknik-teknik menerapi Virginia Satir ini dimodel oleh penemu NLP yaitu Dr. Richard Bandler, ya. Bagaimana teknik-tekniknya itu kemudian karena memang NLP itu adalah intinya modeling, ya, memodel sebuah kesuksesan, memodel sebuah excellency, dimodel cara-caranya, toolsnya seperti apa, dan ketika diterapkan persis sama gitu ya dengan tools yang dilakukan oleh Virginia Satir itu juga ternyata it work gitu, benar gitu apa bekerja gitu ya, sukses gitu untuk menerapi. Nah, itu tentang Virginia Satir ya. Teman-teman, kita mengalir saja ya. Mengalir saja, nanti kita akan ada tanya jawab, akan ada juga simulasi, latihan dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat teman-teman. Nah, kata beliau, ini di slide pertama Mbak Basma. Jadi ini kata Virginia Satir ya, our biggest problem as human being is not knowing that we don't know. Jadi kata beliau, problem terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah kita nggak tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi kita nggak tahu apa yang kita tidak tahu gitu. Ya mungkin kalau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan jahil murakkab gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu.
orang kalau misalnya tahu bahwa dia tidak tahu, itu masih mending, masih bisa dikasih tahu. Tapi masalahnya ketika orang itu tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dia akan menutup dari pintu-pintu pembelajaran dan seterusnya. Maka kata beliau, our biggest problem as human being is not knowing that we don't know, gitu ya. Kita nggak tahu tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, mudah-mudahan ya selama sesi ke depan ini kita berpindah dari posisi dari yang tadinya tidak tahu tentang family therapy, berada pada satu zona atau satu posisi bahwa oh iya, kita tahu bahwa ternyata saya nggak tahu tentang family therapy. Ya, dan mudah-mudahan nanti mudah-mudahan diizinkan bisa ketemu di lain waktu. Suatu saat kita tahu bagaimana caranya kita mengakuisisi keterampilan ini, memiliki keterampilan untuk bisa menjadi terapis minimal untuk dirinya dan keluarganya. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Boleh lanjut, Mbak Basma? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di slide berikutnya kita akan sorot tentang jumlah kasus perceraian di Indonesia yang jumlahnya itu terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Ya sangat miris ya, sangat miris sekali gitu ya, bahwa bukannya malah berkurang, itu justru malah bertambah. Kemudian di slide berikutnya itu nanti bisa dibaca, nanti slide-nya bisa dibagikan ke seluruh peserta ya, Mbak Basma ya. Ini berbagai alasan perceraian di Indonesia. Ternyata kasus terbanyak itu karena akibat pertengkaran atau perselisihan. Ya. Akibat perselisihan. Itu bisa dilihat ya, yang merahnya paling panjang. Ya, merahnya paling panjang. Kemudian yang kedua, penyebab terbanyak kedua dari kasus-kasus perceraian itu karena masalah ekonomi. Ya, karena masalah ekonomi. Itu banyak sekali ya menjadi penyebab terjadinya perceraian. Jadi yang pertama dan paling banyak itu perceraian itu terjadi karena akibat pertengkaran yang terus-menerus. Ya, pertengkaran yang terus-menerus. Nah, selanjut kita bahas tentang noktah merah perkawinan di Indonesia. Ya, jadi sepanjang kurun dari 2010 sampai 2015 itu jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15 sampai 20%. Artinya terjadi 40 sidang perceraian setiap jam. Ya. Dan yang lebih menariknya lagi ini, kebanyakan 70% itu kasusnya adalah gugat cerai. Bayang ya, gugat cerai. Gugat cerai itu apa? Artinya perceraian yang diinginkan oleh pihak perempuan. Perempuan yang menggugat ke pengadilan minta diceraikan. Jadi kita tahu ya, teman-teman pasti sudah belajar bahwa ada macam-macam tolak. Ya. Ada tolak yang roj'i, ya, yang bisa dirujuk, dan ada hulu. Nah, kalau gugat cerai ini hulu. Dan itu 70%. 70% kasus perceraian itu diinginkan oleh pihak perempuannya yang menginginkan. Itu bisa dibaca ya. Kemudian di slide berikutnya kita juga menemukan sebuah fakta tentang fatherless generation. Jadi generasi yang kehilangan sosok ayah, gitu ya, kehilangan sosok ayah. Bukan mereka tidak punya ayah, gitu ya. Ini fatherless generation. Nah ini ya, lebih dari 25 juta anak-anak ya di Amerika itu tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah, gitu ya. Dan ini pengaruhnya luar biasa nanti, gitu ya, ke dalam kehidupan keluarga si anak ini nanti berikutnya, gitu ya. Itu kita baca, kita bisa lihat sendiri ya. Dan
di kita juga di Indonesia itu juga mulai seperti itu gitu ya. Fatherless country, bukan mereka nggak ada gitu, ayahnya itu bukan nggak ada, tapi ayah nggak hadir di dalam pengasuhan, ayah tidak hadir di dalam pertumbuhan anak-anaknya, ayah tidak menemani perkembangan demi perkembangan dari anak-anaknya. Nah ini berat sekali gitu ya. Maka mudah-mudahan COVID-19 ini membawa hikmah. Ya salah satunya hikmahnya adalah kembalinya ayah ke rumah gitu, hadirnya ayah di tengah-tengah keluarga yang memperhatikan keseharian anak-anak, kebiasaan mereka gitu ya. Apa yang selama ini mungkin ketika tidak ada COVID ini tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang tuh 24 jam bersama gitu di rumah bersama ayah. Nah, mudah-mudahan ini jadi hikmah yang terbesar buat keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, kita lanjut Mbak Basma. Nah, ke slide berikutnya, ya, Virginia Satir mengatakan bahwa problem are not problem. Coping is the problem. Sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi cara kita mengatasi masalah itulah yang jadi masalah gitu. Karena begini, nggak mungkin yang namanya kehidupan, yang namanya orang hidup tuh nggak ada masalah. Nggak mungkin yang namanya keluarga itu nggak punya masalah. Tapi kadang masalah itu jadi masalah karena cara-cara kita mengatasi masalah itu tidak tepat. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya mendapati di setiap sesi terapi, ketika klien itu bercerita gitu ya, itu ada yang disebut dengan surface struktur. Jadi surface struktur itu ungkapan-ungkapan atau perkataan yang di permukaannya. Apa yang terjadi sesungguhnya nggak benar gitu. Itu hanya surface struktur, bukan deep struktur, bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, nanti kita akan tahu ya dengan teknik-teknik yang dilakukan oleh Virginia Satir ini, bagaimana bisa mengungkap di balik perkataan itu ya dengan namanya tekniknya itu teknik metamodel. Ya, metamodel. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau justru yang dilakukan itu justru menghadirkan masalah gitu. Artinya dengan tidak jujur gitu, dengan tidak mengatakan hal yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu masalahnya gitu. Bukan masalahnya itu sendiri, tapi cara kita mengatasi masalah itulah yang menjadi masalah. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Kita skip aja langsung ke tema besar, 4 tema besar di dalam keluarga. Ini nanti kita bahas yang berikutnya saja ya tentang hierarki itu. Nah, ini di terapi keluarga menurut Virginia Satir itu ada 4 tema besar ya di dalam keluarga yang dibahas itu. Ya. Dan yang utama itu tentang self worth. Self worth itu artinya harga diri ya, harga diri semua yang ada di dalam keluarga itu ya, anggota yang ada di dalam keluarga itu. Nah, masalah itu timbul ya itu karena seringnya di dalam pola-pola komunikasi kita itu merusak harga diri. Misalnya merusak harga diri seorang suami, merusak harga diri seorang istri, merusak harga diri seorang anak, sehingga menjadi trauma dan sebagainya gitu. Maka ini dibahas ini sekali sama Virginia Satir. Nah, salah satu case yang diangkat itu bagaimana Virginia Satir bekerja dengan kliennya, seorang anak gadis yang dia ini sangat membenci ibunya. Karena dia tuh benci banget sama ibunya, maka dia memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mengalami trauma-trauma yang sangat parah. Akhirnya dengan teknik-teknik perceptual position dan sebagainya, ya si gadis ini ya dibimbing oleh Virginia Satir, kemudian sampai pada suatu posisi di mana dia menganggap ibunya itu mendatangi ibunya, menganggap ibunya itu sebagai sahabat. Ya, ada namanya nanti kita akan bahas tentang tekniknya itu teknik forgiveness terapi ya, terapi memaafkan.
Nah, kemarin juga saya baru 2 minggu sebelum lockdown, saya dapat kasus yang sama juga gitu ya. Bagaimana dia, kasus ini luar biasa gitu ya, karena udah sampai pada tahap anak ini mau bunuh diri. Anak ini mau bunuh diri, mau pergi, mau bunuh diri karena merasa dirinya nggak berharga. Kenapa? Karena semua yang dilakukan menurut dia, menurut si anak ini ya, semua yang dilakukan itu disalahkan oleh ibunya, tidak didukung oleh ibunya. Gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Makanya saya membayangkan kalau kita semua paling tidak gitu aktivis Nafa yang memiliki kemampuan ini, memiliki skill terapi ini, kira-kira seperti apa gitu? Maksudnya hal-hal positif yang bisa dibangun di komunitas kita. Itu pasti akan punya pengaruh yang sangat signifikan. Jadi yang dibahas itu tentang self worth atau harga diri. Kemudian yang kedua itu yang dibahas di Virginia Satir ini, family therapy, itu tentang komunikasi. Ya, sebagaimana tadi ya saya katakan bahwa komunikasi itu punya layer-layer. Ya, komunikasi itu punya lapis demi lapis. Ada lapisan terluar, ada lapisan yang terdalam. Ya, kadang-kadang orang memaksudkan atau menginginkan iya, tapi ekspresinya mengatakan tidak gitu. Ya, itu terjadi gitu. Halo. Misal. Ya, kenapa Basma? Nah, yang ketiga yang dibahas di family terapinya Virginia Satir ini tentang rule atau tentang family system, aturan-aturan di dalam keluarga, aturan tentang cara merasa dan cara bertindak di dalam sebuah keluarga. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, tentang bagaimana pengaruh aturan di dalam keluarga. Nah, yang keempat, tema besar yang keempat yang dibahas di dalam family terapi ala Virginia Satir ini tentang bagaimana cara seseorang berhubungan dengan institusi atau link society. Bagaimana cara seseorang mempersepsi tentang dirinya dan bagaimana cara seseorang mempersepsi tentang pasangannya, mempersepsi tentang anaknya, dan bagaimana juga seseorang mempersepsi tentang lingkungan sekitarnya atau komunitasnya. Itu menarik sekali. Ya, ini yang dibahas di Virginia Satir ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, ya nanti kita bikin sesi yang selanjutnya berkala. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keluarga yang trouble dan keluarga yang nurture. Nah, mudah-mudahan ini minimal kita tuh setelah sesi ini kita tahu apa sih ciri-cirinya keluarga yang trouble itu seperti apa dan keluarga yang nurture itu seperti apa. Gitu ya. Nah, di dalam keempat aspek tadi ya, itu kan aspek pokok ya atau tema besar yang digagas oleh Virginia Satir. Misal, ini contohnya ya, di keluarga yang trouble itu harga diri itu rendah, self worth itu rendah. Sementara di keluarga yang nurture itu harga diri itu tinggi. Ya, setiap anggota dari keluarga itu saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan apresiasi dan seterusnya. Ada ini kan nomor rekening aku. Oke. Kemudian di yang kedua, ciri keluarga yang trouble versus nurture itu di pola komunikasi. Pola komunikasi keluarga yang trouble itu komunikasinya nggak langsung. Terus kabur gitu ya, nggak jelas. Kabur itu maksudnya bukan kabur ini ya, nggak jelas gitu. Apa yang dimau itu nggak jelas. Kemudian umum, nggak rinci gitu ya, dan komunikasinya tidak jujur gitu. Nah, sementara di family yang nurture ya, itu komunikasinya dilakukan secara langsung, jelas, secara khusus dan jujur. Kemudian yang ketiga tentang rule, ya, tentang aturan. Di keluarga yang trouble itu aturan itu diberlakukan secara kaku, tidak tulus, ya, dan tidak ada negosiasi.
dan aturannya secara berlebihan. Kadang-kadang nggak manusiawi ya, aturannya dibuat nggak manusiawi. Dan aturan berlaku selamanya. Sementara di keluarga yang nurture, aturan itu dibuat dengan luas, aspiratif, gitu ya, bottom up bukan top down, gitu ya. Diajak berbicara, ya, semua orang-orang pihak yang terlibat di dalam keluarga itu diajak berbicara, ya. Diminta aspirasinya, gitu. Kemudian ada negosiasi. Dan aturannya tepat, memang sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, manusiawi, ya. Memang aturan dibuat untuk manfaat yang jelas, gitu. Dan aturannya ini dapat diubah, fleksibel, gitu. Gitu ya. Kemudian di tema yang keempat, yaitu link society. Bagaimana cara dia mempersepsi terhadap lingkungannya, terhadap society-nya, bagaimana dia berhubungan dengan institusi. Institusi ini bisa keluarga inti itu sendiri ya, bisa daerahnya, lingkarannya diperlebar ke masyarakat sekitarnya, RT dan sebagainya, atau di komunitasnya. Nah ini kalau keluarga yang trouble, itu pola hubungan, cara seseorang berhubungan dengan orang lain itu menakutkan, menyalahkan, ya. Ada juga pokoknya menghamba. Yang penting untuk pokoknya menyenangkan orang lain, gitu ya. Walaupun misalnya itu nggak sesuai dengan hati nuraninya, gitu ya. Nah sementara di keluarga yang nurture itu hubungannya terbuka, hangat, ya, penuh harapan, berdasarkan pilihan, bukan keterpaksaan. Nah gitu ya. Nah, teman-teman, itu tentang membedakan atau mendeskripsikan mana keluarga yang trouble dan keluarga yang nurture. Nah, pertanyaannya ya, kalau harga diri atau self worth itu self worth yang mana? Ya, harga diri yang mana, misalnya yang terusik. Ya. Kemudian kalau komunikasi bagaimana dan apa hasilnya? Ya, karena komunikasi itu ya dianggap komunikasi yang berhasil apabila kita mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai maksud kita. Gitu ya. Kemudian kalau tentang rule itu, tentang aturan itu seperti apa dan seberapa baik bagi mereka, bagi penghuni, bagi anggota keluarga itu. Nah, untuk link to society dengan cara apa? Kita berhubungan dengan anggota keluarga kita dan bagaimana hasilnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berlatih ya. Akan berlatih tentang merasakan sensasi. Ya, merasakan sensasi. Nah, menurut Virginia Satir, sensasi tubuh kita itu bagian dari komunikasi. Pernah nggak teman-teman merasakan gitu ya, ketika dekat-dekat dengan si A gitu, rasanya tuh enak, nyaman, hangat gitu ya. Tapi ketika kita berdekatan dengan si B misalnya gitu, kok rasanya nggak enak ya, nggak nyaman ya. Atau pernah nggak kita bertamu atau diajak sama teman kita ke satu keluarga gitu ya, yang kita nggak kenal keluarga ini, baru hadir di sana aja kok rasanya kok nggak nyaman gitu, dingin gitu. Terus pokoknya nggak enak aja. Nah itu sensasi namanya, sensasi tubuh. Sementara kalau kita berada di sebuah keluarga yang lain, kita silaturahim, kita datang ke keluarga tertentu, itu rasanya enak, nyaman, hangat gitu. Nah itu namanya sensasi. Nah saya pernah mengalami itu dan ternyata memang ketika saya pernah datang ke sebuah keluarga yang trouble, itu sensasi yang terasa di tubuh saya itu juga berbeda. Dan memang pas ketemuan yang lainnya lagi gitu ya, ketika saya ketemu dengan teman saya itu, jadi ini keluarga ini teman saya gitu, saya menggali tentang apa yang terjadi pada keluarga itu. Memang keluarga itu keluarga yang trouble, keluarga yang mengalami trouble, terutama dalam aspek rule gitu ya, dalam aspek aturan. Oke, latihannya seperti ini ya, teman-teman diikuti ya. Silakan teman-teman diikuti ya. Ini berlatih tentang sensasi di tubuh kita. Karena
tubuh Anda itu adalah sensor terbaik untuk menandai saat bertemu dengan keluarga yang trouble atau nurture. Coba bayangkan atau pikirkan tentang keluarga yang pernah kalian temui atau keluarga yang pernah kalian kenal, atau bisa jadi kalian alami tentang keluarga yang trouble dan keluarga yang nurture, ya, keluarga yang nurture. Nah, kira-kira sensasi tubuh apa yang Anda rasakan, yang teman-teman rasakan ketika mengingat keluarga yang trouble? Sensasi di tubuh kita seperti apa? Dan ketika mengingat keluarga yang nurture, sensasi di tubuh kita seperti apa? Kenali itu, ya, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa. Ya. Ada yang mau sharing? Boleh? Boleh kalau ada yang mau sharing? Kira-kira sensasi tubuh seperti apa yang muncul? Boleh di unmute yang kalau mau sharing bisa melambaikan tangan ya. Atau juga di chat juga boleh. Ya, silakan. Yang mau berbagi. Ini tentang sensasi, baru tentang sensasi tubuh ya, sensasi tubuh kita. Misalnya itu di keluarga kita sendiri atau di keluarga saudara atau keluarga besar kita dan sebagainya gitu ya. Ketika kita mengingat itu, mengingat ciri-ciri keluarga yang trouble tadi itu gitu ya, sensasi apa yang muncul di dalam tubuh kita? Atau sebaliknya ketika kita mengingat keluarga yang nurture, ya, sensasi apa yang muncul di dalam tubuh kita? Silakan. Ada yang mau sharing, Basma? Silakan di. Oke, Biar kalau interaktif. iya, kalau Basma yang rasain gini sih Bu Eli, kalau yang apa ya tadi, yang trouble itu kayak ada rasa tertekan. Basma ingat ada salah satu sahabat Basma waktu main ke rumahnya tuh kayak dia sebenarnya kalau sama Basma sih ya terbuka ya, cuman kalau pas lagi sama keluarganya tuh dia diem gitu dan saya ngerasa nggak kurang enak aja gitu hawanya. Kalau untuk yang nurture itu kayak seneng aja, kayak kita kayak masuk ke keluarganya gitu secara tidak langsung. Kayak Oh gitu merasakan ya. kehangatan. Hangat Iya. gitu ya. Iya benar. Hangat, enak gitu ya. Kalau dari Basma. Oke. Yang lain ada? Ini ada 56 slide ya Basma ya. Kita Iya, baru benar. di slide keberapa ini? Baru di Ada lagi yang mau sharing nggak? Kalau nggak kita teruskan ya. Itu 16. Mau, Ya. memang ini ya aslinya tuh pelatihan untuk offline ya. Itu lebih interaktif, lebih touching gitu ya. Karena memang kita lagi di era ini ya nggak apa-apa lah. Tapi sensasinya harus tetap dirasakan gitu ya. Biar experience-nya dapat, pengalamannya dapat. Oke. Nah, entah kita mengalami atau tidak, bahkan bisa jadi sangat mungkin kemungkinan besar kita semua pernah mengalami berada dalam situasi family yang trouble gitu ya. Tapi kata Virginia Satir bahwa perubahan itu selalu mungkin terjadi. Bisa jadi dulu kita pernah berada di dalam situasi family yang trouble, tapi sekarang kita sudah berada di family yang nurture gitu ya. Sudah yang tercerahkan. Sudah dapat mengambil hikmah gitu, sudah mendapatkan pembelajaran dan sebagainya. Itu sangat mungkin. Ya, perubahan itu selalu terjadi kata beliau. Bahkan di dalam setiap sesi terapi, para terapis ini memberikan keyakinan yang penuh bahwa sumber daya untuk berubah itu sudah ada pada diri si klien. Itu dulu gitu. Ya, jadi si klien ini diposisikan pada situasi yang memiliki sumber daya, full resources, bahwa solusinya tuh ada pada kamu, gitu. Solusinya tuh udah ada sebenarnya. Saya sering mengatakan sama klien saya tuh hanya fasilitator aja. Sebenarnya solusinya tuh kamu sudah tahu, gitu. Nah, gitu ya. Nah, karena memang begitu, ya. Kita hanya memfasilitasi perubahan saja. Kita yakin bahwa setiap orang itu pasti bisa berubah menjadi orang yang lebih baik.
Nah, kemudian kita memiliki di dalam diri kita sumber daya yang diperlukan untuk bertumbuh. Siapapun gitu ya, siapapun tuh punya sumber daya itu, punya potensi itu. Bahkan kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh yang hebat di dunia, itu mereka-mereka yang bisa mengatasi masa lalunya gitu ya. Mengalami peristiwa yang kelam, mengalami peristiwa yang tragis, mengalami peristiwa yang traumatik, tapi dia bisa menyelesaikan itu. Lalu kemudian tumbuh, bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya, seperti itu, menjadi manusia yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Nah, kemudian pembelajaran lama yang tidak memuaskan dan terasa nyeri dapat diubah dengan pembelajaran baru. Belajar terjadi dalam kerangka yang nyaman, hangat, dan sehat. Bahwa apapun dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya. Pengalaman, masa lalu kita, itu menjadi sumber daya kita. Ya. Pilihan adalah keputusan yang diambil oleh seseorang di dalam sebuah keadaan. Ya. Triad ayah, ibu, anak, ya 3 komponen penting di dalam family itu ya, ayah, ibu, dan anak mewakili formula asli untuk identitas dan sumber untuk tumbuh dan energi. Nah, terus kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar yang menurut Virginia Satir ya, kebutuhan dasar secara umumnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini sesuatu yang sifatnya fisiologis, makan, minum gitu ya. Makan, minum, dan seks, juga istirahat. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan. Makanya kalau misalnya tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya ini ya, ada terjadi sesuatu yang ya trouble di dalam diri orang itu. Kemudian kebutuhan yang kedua, setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan belajar. Ya. Ternyata belajar menambah skill baru, menambah pengetahuan baru, itu kebutuhan. Lalu kenapa kok ada orang yang nggak mau belajar gitu? Banyak kan yang merasa saya sudah cukup, saya sudah cukup pinter, saya sudah cukup berilmu dan sebagainya. Nah, maka tugas kita yang ada di dekatnya untuk mengingatkan. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga, setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk produktif dan kreatif, gitu ya, untuk menghasilkan, untuk berprestasi. Itu kebutuhan yang lain, gitu ya. Yang keempat, setiap orang, kata Virginia Satir ini memiliki kebutuhan untuk dapat dipahami dan teratur. Nah, ini yang dijadikan tema utama, yaitu tentang self-worth itu, atau kebutuhan untuk dipahami. Saya juga melihat banyak orang, kenapa kok dapat dipahami nih kebutuhan seseorang ya, kebutuhan setiap orang, karena banyak orang yang merasa galau ya, merasa bad mood, merasa nggak nyaman ketika kenapa ya kok orang-orang di sekitar saya, orang-orang dekat saya kok nggak memahami saya gitu. Ya. Jadi kebutuhan untuk dipahami inilah yang akan menumbuhkan rasa harga diri seseorang. Ya, dipahami. Maka keterampilan yang penting berikutnya, selain kita memahami diri kita, ya, memahami perasaan kita, yang tadi termasuk latihan itu, memahami sensasi tubuh kita gitu ya, seperti apa sensasinya kalau saya mengingat hal ini, atau sensasinya seperti apa. Nah, selama ini kan mungkin kita abai saja gitu ya, nggak menyadari itu. Ya, nggak aware terhadap itu, sensasi tubuh kita itu seperti apa. Kalau mendengar misalnya pasangannya berbicara dengan nada yang tinggi gitu, atau sebaliknya, ya. Dan ternyata setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk teratur, ya, kepastian, memiliki keteraturan di dalam hidup, gitu. Ya, maka ketika misalnya keteraturan itu berubah, ya. Jadwal itu berubah, ya, perlu adaptasi lagi. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan untuk akrab dengan orang lain. Ya, kebutuhan untuk akrab dengan orang lain. Ya, Basma,
Bagaimana menurut kamu, apakah kita buka forum tanya jawab dulu atau kita lanjutkan? Ini sudah jam 9 ya? Iya, sudah jam 9. Oh iya. Sebenarnya kalau mengacu pada yang Umi ini kemarin, jam 9 sampai setengah 10 itu tanya jawab. Tapi kalau misalkan, ini dikembalikan ke forum, Bu Eli. Oh gitu ya. Iya, ada yang mau langsung tanya sekarang juga boleh. Tapi kalau masih belum ada yang mau nanya, boleh dilanjutkan dulu materinya, Bu Eli. Iya, gitu aja ya, mengalir aja ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung tulis di chat atau open mic, teman-teman. Mungkin tunggu beberapa saat. Silakan. Sambil menunggu itu, ya. Sambil menunggu pertanyaan, kita latihan yang kedua ya. Kan tadi latihan yang pertama. Iya. Latihan yang pertama tadi mengenali sensasi tubuh. Nah, sekarang kita latihan yang kedua. Teman-teman, pikirkan keluarga yang Anda ketahui termasuk keluarga yang trouble. Apakah keluarga yang membesarkan Anda itu punya ciri-ciri seperti ini? Ya. Yang tadi kita bahas ya. Apakah terasa dingin? Apakah keluarga yang trouble itu sangat ketat sekali dengan sopan santun, penuh kerahasiaan? Nah, terus ketika kita memikirkan itu, kita bawa kepada ciri keluarga Anda sekarang ini, keluarga yang sedang Anda jalani sekarang ini. Ya, kan semua punya keluarga ya, even yang gadis kan punya keluarga ya. Apa ciri keluarga Anda sekarang? Apakah keluarga trouble atau keluarga yang nurture? Dapatkah Anda temukan tanda trouble family yang ada ya, tapi sebelumnya tuh nggak disadari gitu. Jadi sebelum sesi ini saya nggak menyadari bahwa ternyata keluarga saya ini adalah keluarga yang trouble gitu. Ada nggak gitu temuan-temuan seperti itu? Ya, mungkin dari sini kita mulai sharingnya dari latihan ini ya. Latihan kedua. Bisa dipahami ya? Dipikirkan keluarga yang Anda ketahui, keluarga itu termasuk keluarga yang trouble. Ini keluarga mana aja ya? Ya, keluarga mana aja, nggak harus keluarga Anda. Nah, terus dibawa, apakah keluarga yang membesarkan kita saat ini memiliki ciri-ciri keluarga yang trouble gitu. Ini sebuah proses untuk, kan tadi ya, self journey, di judul di pertama itu self journey ya. Kita melakukan journey ke dalam diri kita ya, untuk mendapatkan sebuah insight yang berharga. Bisa jadi akar permasalahan dari problem misalnya yang saat ini eksis itu karena di fase sebelumnya kita tumbuh atau kita berada di dalam situasi di mana kita dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang trouble. Nah, kita bukan untuk ngorek-ngorek masalah ya, tapi dengan tahu seperti ini, kita nanti ke depannya tahu mau ngapain gitu ya. Harus gimana, solusinya gimana gitu. Menyelesaikannya bagaimana gitu. Gitu ya. Contoh. Ada seorang istri ya, ada seorang istri yang sangat-sangat cemburuan sama suaminya ya. Self esteemnya sangat-sangat rendah, nggak percaya diri dan sebagainya, karena memang dia ya ditumbuhkan, dididik di dalam sebuah keluarga yang seperti itu gitu ya, yang nggak memperhatikan harga diri seorang anak, bahkan ibunya saja memanggil dia tuh melon gitu, karena kebetulan badannya demplon gitu ya,
dipanggilnya melon. Coba kebayang. Itu akhirnya tumbuh menjadi personifikasi di dalam dirinya, menjadi identity di dalam dirinya. Oh, saya memang gembrot gitu, saya memang jelek, saya memang nggak pantas, ya, saya memang nggak pantas dicintai, dan kemudian memanifestasi di dalam perilaku, ya, mencemburui suaminya secara berlebihan. Itu contoh gitu ya, itu contoh. Ini contoh kejadian nyata. Ya, oke. Silakan Mbak Basma, pertanyaan atau sharing dari latihan yang kedua ini. Oke, mungkin sebelumnya Bu Eli dipersilakan kepada teman-teman yang lain. Ini boleh open mic ataupun tulis di Zoom chat. Chat, oke. Iya, mungkin biar lebih cepatnya langsung open mic aja. Mungkin kepada kakak host bisa meng-unmute teman-teman audiens. Oke, silakan. Kenalkan ya. Siapa namanya? Silakan kepada Kareno Pramwestri. Terus Kak Galaxy J7 Prime. Iya, silakan langsung sebutkan nama dan jawabannya. Maksudnya sharingnya. Ya. Halo? Kok diem semua? Silakan teman-teman audiens untuk langsung memberikan feedback-nya. Baik itu sharing ataupun mau nanya juga silakan boleh, karena menunjukkan perasaan Anda saat ini, perasaan apa yang sedang eksis. Silakan. Biar interaktif. Tidak ada? Tidak ada yang mau speak up? Silakan, kita di sini ada 31 partisipan. Baik, kalau nggak ada, saya akan teruskan lagi ya. Baik, silakan Bu Eli. Iya, saya akan teruskan lagi. Saya akan cerita aja. Cerita tentang praktek-praktek terapi yang dilakukan oleh Virginia Satir ya. Contoh suatu ketika ada seorang klien ini seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak laki-laki gitu ya. 4-empatnya laki-laki. Ya. Kemudian dia datang ke tempat terapinya Virginia Satir ini dalam kondisi stres gitu ya. Dalam kondisi stres, dalam kondisi depresi. Dia bilang rumahnya berantakan gitu ya, rumahnya berantakan terus gitu. Ya. Ada karpet yang kotor gitu, kemudian barang-barang bertebaran di mana-mana, minuman yang tumpah dan sebagainya gitu ya. Pokoknya berantakan lah, dan dia sangat hektik sekali dengan situasi seperti itu gitu, dengan situasi rumah seperti itu. Terus sama Virginia Satir dikatakan seperti ini, oke, baik Ibu, silahkan rileks sebentar dan silahkan Ibu menutup mata ya di kursi terapi itu. Terus ibunya mengikuti ya, rileks, menutup mata. Sekarang bayangkan rumah ibu rapi sekali. Karpetnya bersih, nggak ada suara berisik, ya, nggak ada air tertumpah. Semua barang
tersimpan di tempatnya. Ya, semuanya rapi, semuanya teratur, suasananya hening, nggak ada suara-suara yang mengganggu, karpet bersih dan semuanya ini. Sudah gitu. Ya, sudah. Saya sudah membayangkan rumah saya seperti itu. Seperti yang saya inginkan. Terus kata Virginia Satir mengatakan begini, jika demikian, suasana rumah ibu seperti itu gitu ya, bersih, rapi, hening dan sebagainya. Itu apa artinya buat ibu? Lalu si ibu ini tiba-tiba menangis dengan sangat kencang sekali. Dia mengatakan, artinya anak-anak saya nggak ada gitu. Artinya anak-anak saya nggak ada di rumah. Anak-anak saya nggak ada bersama saya. Ya, terus bilang gitu. Akhirnya dia mendapatkan sebuah awareness, sebuah kesadaran. Oke lah, nggak apa-apa. Rumah saya berantakan nggak apa-apa gitu. Ini nggak apa-apa, tapi saya bersama mereka, saya mencintai mereka. Gitu aja terapinya, sesingkat itu, semudah itu, gitu, sesimpel itu. Nah, kayak semacam itu. Teman-teman, apa yang terbayang oleh teman-teman? Kalau misalnya teman-teman merasakan kasus yang sama, mungkin ya, saya kira ya banyak juga teman-teman yang kira-kira kasusnya mirip dengan ibu tadi, gitu ya. Kadang-kadang kita tuh gitu ya, hektik ini dan sebagainya, tapi di balik itu sebenarnya ada ketika kita berpindah posisi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini namanya tekniknya teknik framing. Jadi membingkai ulang. Ya alhamdulillah gitu ya, masih ada anak yang berlari-larian gitu. Artinya kita punya anak gitu. Mereka masih sehat gitu. Ya. Coba kalau misalnya anaknya nggak lari-lari, nggak menumpahkan ini dan sebagainya, artinya apa? Mungkin anaknya sakit gitu ya. Atau bisa jadi entah gimana gitu ya, situasinya anak-anak itu udah nggak bersama kita lagi. Dan apa rasanya kalau misalnya kita hidup tanpa mereka? Sangat menyedihkan sekali. Nah, menarik kan teman-teman? Menarik nggak kisah-kisah terapi yang dilakukan oleh Virginia Satir terhadap klien-kliennya seperti itu gitu. Lucu-lucu dah pokoknya. Ya akhirnya si ibu tadi pulang dari ruang terapi itu dengan sebuah semangat baru. Dia bilang, oke, saya akan berdamai dengan situasi ini. Gitu. Karena saya menyayangi mereka, karena saya menyayangi anak-anak saya. Begitu teman-teman. Ya, saya itu akan keluar ilmunya kalau dipancing dengan bertanya. Ya. Jadi silakan teman-teman bertanya. Ya, jangan malu-malu. Ini banyak banget nih. Ya, pesertanya. Ya Mbak, karena sekarang waktunya tanya jawab, open aja ya Mbak Basma ya. Oke, boleh silakan. Paling tidak apa sih saya tahu apa sih respon kalian ya, respon kalian terhadap pokok bahasan ini gitu. Senengkah atau bermanfaat atau apa atau kayaknya enggak bermanfaat, biasa aja gitu. Saya pengen feedback. Silakan. Mungkin Basma yang mengawali ya Bu Eli ya. Boleh. Silakan. Iya, kalau bahasa pribadi merasa senang banget Bu Eli tentang materi ini, walaupun Basma masih kuliah juga, jadi kan posisinya sebagai anak ya, jadi tahu gitu kalau misalkan kondisi ternyata memang apa ya, kalau kondisi keluarga itu ada kategorinya dan suatu hal yang kita rasakan sekarang tuh misalkan itu buruk, itu ada solusinya gitu. Dan nyadar juga sih, maksudnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki di keluarga sendiri. Misalkan dari segi, kalau di rumah Basma itu ini lebih ke arah rule, dia sedikit kurang apa ya, toleransi gitu. Jadi kalau misalkan, misalkan Basma pengen, ya misalkan Basma lagi ada kesalahan terus disalahin gitu. Basma pengen membela diri, tapi dengan cara memberitahu fakta-fakta dan logis itu masih kurang diterima gitu. Karena Basma mikir ini tuh sebenarnya salah Basma dalam cara penyampaian atau memang penerimaan di keluarganya itu yang belum terbuka gitu. Jadi nggak apa-apa sih, Basma juga udah pelan-pelan belajar sedikit gitu Bu Eli ya sebelum ini, dan alhamdulillah sama Bu Eli dikasih materi yang bagus banget gitu. Jadi kayak iya ternyata seperti ini tuh bukan hal yang nggak bisa diubah sama sekali loh gitu. Iya gitu. Jadi Basma senang banget Bu Eli kita.
Terima kasih Oke, Beli. Basma. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain yang mau ngasih tanggapan? Silakan teman-teman partisipan, teman-teman audiens. Kan di sini mungkin yang kuliah nggak cuma Basma ya, ada beberapa tadi kayaknya ada teman seumuran. Dan juga ada kakak-kakak yang sudah mamah muda, itu bisa silakan. Karena kan relate banget, mungkin yang sudah berkeluarga kan membimbing sendiri keluarganya. Nah, itu bisa diberi feedback dengan adanya materi ini. Apakah senang gitu ya? Ya, tahu masih malu-malu lagi masih pada mikir. Gitu ya. Iya, gitu Bu Eli. Terus Oke. Bu Eli, ya. Nah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke slide tentang self-worth aja. Self-worth. Basma, silakan disorot ke self-worth. Yang mana tuh Bu Eli? Maaf. Lanjut. Oh, lanjut ya. Pertanyaan sudah, terus. Oke. Terus lanjut. Oke. Lagi. Oke. Kita skip yang ini. Lanjut. Oke, lanjut. Yuk. Ini per ini. Oke. Nah, itu ya. Ini tentang self-worth ya. Atau bisa dikatakan tentang harga diri gitu ya. Kalau Virginia Satir membahasakannya dengan self-worth. Self-worth ini adalah kemampuan ya menilai dan memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan penuh hormat, dengan penuh martabat, dengan cinta kasih dan sesuai realita gitu ya. Ya, perlu digarisbawahi sesuai realita gitu, bukan menjilat gitu. Ya. Kemudian self worth positif itu ya yang ditandai dengan memiliki integritas, jujur, bertanggung jawab, belas kasih, penuh cinta dan memiliki kompetensi. Nah, ini semua unsur-unsur yang akan semakin menguatkan tentang self worth. Sehingga kita juga bisa berkaca nih. Ya, self worth saya mana yang perlu di improve gitu ya. Apakah dari kompetensi itu menyusun ya, punya peran, punya saham di dalam membentuk harga diri seseorang gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang penting-penting saya dari mana bayi belajar tentang self worth, tentang harga diri. Nah, ini dari aksi, reaksi, interaksi orang tua atau pengasuh terhadap bayi. Ya. Bayi yang nangis teriak-teriak tapi dibiarkan aja gitu ya, nggak cepat dipeluk, nggak cepat diambil oleh orang tuanya. Ya, maka tumbuh menjadi self worth yang negatif bagi bayi itu. Dia merasa diabaikan. Orang-orang sekitar saya nggak peduli terhadap saya. Nah, penanganan orang dewasa, ya, bagaimana penanganan orang dewasa kepada mereka itu dari suara yang mereka dengar, dari ekspresi mata, dari kerutan, dari tarikan otot, ya. Dan ini yang terakhir ya, dari tanggapan orang dewasa atas tangisan mereka. Apakah segera direspon atau enggak gitu. Nah, itu ya, itu membentuk harga diri seorang bayi ini gitu ya, tumbuh di dalam dirinya ya ketika dewasanya. Terus yang saya akan highlight yang penting-penting saja ya. Ya, akan yang langsung sehari-hari kita dapati gitu. Ya. Terus bagaimana kalau terjadi ya suami istri yang bertengkar gitu. Ya. Kan biasanya kita dinasehati ya. Ya enggak? Karena kalau ribut, ini kalau yang sudah suami istri ya, mungkin keluarga muda. Kalau bertengkar itu jangan di hadapan anak-anak gitu. Gitu kan? Kalau bertengkar itu jangan di hadapan anak-anak. Nah, kalau ya gimana gitu nggak di hadapan mereka, orang ruangannya seitu-itunya yang ada gitu ya.
dan mereka memang selalu bersama kita. Nah, kalau kata Virginia Satir, nggak masalah sebenarnya gitu, nggak masalah bertengkar di hadapan anak-anak, yang penting penanganannya seperti apa gitu. Ya. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak itu gitu. Misalnya dengan menjelaskan bahwa kami ya sebagai orang tua ya itu juga sama dengan kamu nak, kadang ya berantem, kadang ribut gitu. Ya. Tapi ini bukan tentang kamu gitu. Kamu sih nggak ada hubungannya dalam hal ini gitu. Nah, itu harus dijelaskan seperti itu. Ya tentu saja sebelumnya ditanya dulu bagaimana perasaan kamu ketika melihat misalnya orang tuanya bertengkar gitu. Saya takut atau apa. Oh gitu ya. Nah, terus langsung dijelaskan tadi bahwa kami kadang-kadang memang kesal gitu. Kadang-kadang memang punya ide untuk bertentangan dan sebagainya. Ya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu sih baik-baik saja. Gitu ya. Kamu sih baik-baik saja. Even bayi itu tetap bisa diajak omong gitu. Nah, ini tentang pertengkaran suami istri. Kalau bisa dihindari, ya memang sebaiknya tidak di hadapan mereka. Tapi kalau memang sudah kejadian gimana? Nah, itu caranya dengan menjelaskan kepada si anak bahwa itu bukan tentang mereka gitu ya. Dan tidak ada hubungannya dengan anak-anak itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, Basma? Iya, Bu Eli, teman-teman silakan. Tadi kan udah Atau dijelaskan. ada yang ingin menambahkan, boleh juga. Ada yang ingin merespon, boleh juga. Oke, karena self-worth ini penting banget karena kan berkaitan sama diri sendiri ya tadi ya Bu Eli ya. Iya. Jadi berangkat dari diri kita yang bisa berefek nanti ke keluarga gitu. Mungkin kakak-kakak gitu yang udah berkeluarga bisa sharing mengenai hal ini dalam membangunnya gitu di keluarga seperti apa, atau sudahkah mewujudkan hal ini gitu. Karena kan kalau mengenai komentar berbagi pengalaman dasar belum. Oke, ini ada alhamdulillah sudah masuk pertanyaan Bu Eli dari Kak Fitri MJ. Ya. Pertanyaannya adalah, Umi, bagaimana sikap atau apa tindakan kita sebagai anak jika mendapati keluarga kita di tipe trouble gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak? Iya. Sebelum menjawab tentang pertanyaannya Fitri ya, saya ingin menyampaikan tentang klasifikasi dari konsul atau terapi secara individual atau versus terapi secara family gitu ya, atau family terapi. Nah, kalau konsultasinya person ya, orang gitu ya, misalnya ada seorang istri mengeluhkan tentang suaminya gitu ya, tapi dia datang sendiri gitu ya, nggak sama suaminya ya. Nah, dia kan tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tidak bisa merubah suaminya gitu kan. Maka yang bisa dilakukan secara optimal adalah paling hanya disarankan untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai istri. Nah, kalau seperti ini namanya terapi secara individu. Gitu ya. Walaupun melibatkan suami, melibatkan orang tua, melibatkan anak, tapi kalau datangnya sendiri-sendiri itu namanya terapi secara individu. Ya, kenapa? Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga kalau misalnya suami datang ke terapis mengeluhkan istrinya gitu ya. Ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena istrinya nggak ada di situ gitu. Ya kan, itu juga terapi individu. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Fitri tadi ya, ditanyakan bagaimana kalau kita berada di dalam sebuah keluarga yang trouble dan posisi kita sebagai anak gitu. Ya
Nyambung nggak? Nangkep nggak? Ya kalau kita posisinya sebagai anak, pertanyaannya kita bisa nggak mengubah orang tua? Kita bisa nggak mengubah ayah? Dengan bilang ayah nggak boleh begitu, bisa nggak begitu? Ya value kita, ya akhlak kita, yang nilai-nilai yang ditanamkan, kita nggak bisa begitu sama orang tua. Misalnya atau kita bisa nggak ngomong ibu kok begitu sih gitu, ibu nggak boleh begitu, kita nggak bisa sebagai anak. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita tetap berbakti kepada mereka, menghormati mereka sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Jika dimintai saran, kita baru gitu ya urun rembug. Kalau enggak, ya udah kita doakan saja. Ya kita doakan situasinya membaik gitu, kita doakan trouble-nya terurai ya, pelan tapi pasti selesai masalahnya. Paling itu Fit yang bisa dilakukan sebagai anak. Atau maksimal ya kita mencari bantuan orang atau pihak yang kira-kira didengar pendapatnya, saran-sarannya ya dari pihak keluarga atau dari pihak senior atau apa, yang kira-kira kalau misalnya senior ini atau keluarga, ada pihak dari keluarga besar ini kalau ngomong itu akan dipatuhi oleh ayah dan ibu gitu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan. Ya. Begitu Fitri, gimana Fit? Oh ya, baik Umi, terima kasih Umi ya. Oke. Doakan ya Fit ya. Jazakillah khair Meli atas jawabannya dan Kak Fitri yang udah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Selvi. Meli nanya tentang, Bu, saya mau tanya bagaimana bisa memframing secara positif. Saat ini sering merasa apa yang dilakukan suami selalu salah. Hal-hal kecil sering dibesarkan dan baru sadar mungkin ada efek dari sering mendengar keluhan seorang ibu yang selalu mengeluh tentang yang selalu saja salah. Silakan. Oke. Jadi bagaimana teknik memframing? Coba dibacakan lagi, Neng. Pertanyaannya Selvi. Pertanyaannya adalah saat ini fenomena dulu. Saat ini sering merasa apa yang dilakukan suami selalu salah. Hal-hal kecil sering dibesarkan. Dan baru sadar mungkin ada efek dari sering mendengar keluhan seorang ibu yang mengeluh tentang suaminya yang selalu saja salah. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, seperti itu memang ya. Kadang-kadang kita itu berkaca, itu merefleksi. Kemudian merespon itu sebenarnya bukan pada kasusnya, pada peristiwa, tapi pada persepsi kita terhadap peristiwa itu gitu. Nah, saran saya ketika kamu menerima keluhan dari seorang ibu yang suka curhat sama suaminya, posisikan diri kamu tuh sebagai observer gitu. Sebagai observer aja, jadi nggak larut gitu. Ya, kamu empati terhadap si ibu yang ngeluh tadi, yang ngeluh suaminya, empati, tapi nggak simpati, nggak. Kalau simpati itu kan larut ya, artinya kita ikutan emosi gitu, ikutan sebel sama suaminya. Nah, sebagai terapis atau sebagai konsultan tuh haram hukumnya, nggak boleh seperti itu. Kita harus menjaga jarak dengan klien. Kita tetap menyatakan empati kita, tapi kita nggak larut dengan masalahnya dia. Bayangkan kalau setiap ada klien kita larut ikut ke emosinya dia, capek gitu. Nah, itulah yang kamu rasakan terjadi pada suami kamu. Sebenarnya itu karena terpengaruh oleh curhatan sang ibu yang tidak puas sama suaminya itu. Kemudian kamu merefleksikan diri kepada suamimu gitu. Padahal kalau kamu berpikir secara sadar, sebenarnya nggak salah-salah banget gitu kan. Itu aja sih step yang perlu diambil, kamu harus menjaga jarak gitu. Harus bertindak sebagai observer, bukan partner in crime gitu loh, Sel. Gitu ya, dengan si ibu itu. Oke, keluhannya diterima, curhatannya diterima, tapi saya berbeda dengan si ibu itu. Kamu yakinkan itu. Begitu ya, Sel ya? Bagaimana, Selvi? Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, Umi. Terima kasih. Gitu ya.
Mungkin karena terlalu ini kali Mi, karena terlalu terlalu lama sering dengar ceritanya gitu kan, hampir setiap waktu dengar lagi gitu. Jadi kayak udah ke framing gitu kalau suami tuh begini begitu loh gitu kan, kayak gitu. Iya. Iya, apalagi lama sering diulang-ulang begitu kayak kaset gitu ya. Itu jadinya menjadi program di dalam kepala kamu gitu. Menjadi program itu. Itu udah menghipnotis diri kamu gitu. Hati-hati gitu. Terus kalau kita ingin memberdayakan si ibu itu, ya kita posisikan dia dalam kondisi yang berdaya, bukan sebagai korban, gitu ya, bukan sebagai victim, tapi berdayakan ibu itu untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan, apa yang di dalam rentang kendali dia, sehingga nanti kalau ketemu sama Selfie itu, Selfie nanya, Bu, saran saya kemarin udah dilakukan nggak? Gitu. Jadi nggak juga kita membiarkan kayak terus menerus gitu untuk jadi tempat sampahnya dia gitu. Oke lah, sekali dua kali kita terima curhatnya dan sebagainya, tapi kemudian kita kasih masukan sama ibunya, Bu, coba lakukan ini, menurut saya ini A B C D gitu ya. Terus nanti besok datang lagi tuh si ibu itu dengan keluhan yang sama. Nah tinggal kita tanya ibunya, Bu, saran saya yang kemarin sudah dijalankan belum? Gitu. Jadi salah satu teknik untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar itu juga dengan repetisi. Jadi pengulangan informasi yang terus-menerus akhirnya menjadi pemrograman di dalam diri kita. Bahwa yang namanya suami yang jelek itu seperti yang diceritakan sama si ibu itu gitu. Padahal ya ini beda kasus gitu kan. Suaminya ibu itu belum tentu sama persis kejadiannya dengan suamimu, tapi karena sudah di framing begitu, suami yang begitu tuh jelek, nah akhirnya kamu punya framing negatif tentang suami kamu. Maka caranya adalah ini dua kasus yang berbeda, situasinya berbeda. Kamu berbicara sama diri kamu begitu ya, ini peristiwanya berbeda, situasinya berbeda. Suami saya berbeda dengan suaminya ibu itu dan nggak bisa disama-samakan gitu. Itu ya Sel ya. Oke, Mi, terima banyak sarannya, Mi. Iya. Baik, terima kasih Umi Eli atas jawabannya dan Kak Selfie yang sudah bertanya. Umi, di sini ada 2 pertanyaan lagi yang baru masuk, satu di everyone, satu di privately, dari Kak Indra Fatiana. Katanya, Umi, bagaimana melepaskan pengaruh pengasuhan negatif dari ortu yang ternyata berulang kepada diri kita, kepada anak-anak kita? Gitu, dari Kak Indra. Yes. Silakan Umi dijawab. Iya. Bagaimana menghilangkan pengaruh pengasuhan yang negatif dari ortu gitu ya, yang kemudian akhirnya berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya, tekniknya yang paling selama ini ya, yang Umi lakukan itu adalah ya forgiveness therapy. Forgiveness therapy itu bagaimana kita memaafkan ibu kita, yang menghilangkan ikatan emosional negatif terhadap peristiwa pengasuhan di masa lalu itu. Kita menganggap bahwa peristiwa itu sudah nggak ada ikatan emosinya sekarang, sudah netral gitu. Itu ada tekniknya sendiri, memang harus dibimbing ya dengan orang yang ahli, difasilitasi dengan orang yang ahli, sampai akhirnya ketika mengingat peristiwa itu, emosinya tuh nggak muncul lagi, biasa aja. Gitu. Nah, selama itu belum diselesaikan, ikatan emosional negatif dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu itu, dia akan setelah tadinya menjadi korban, dia akan menjadi pelaku terhadap anaknya. Suka atau nggak suka, itu unconsciously, di bawah dia lakukan itu nggak sadar. Itu makanya disebut ya inner child. Maka inner child-nya itu harus dibereskan. Ya, misalnya Indra, saya tahu saya itu harus memaafkan orang tua gitu. Saya tahu misalnya harus ini dan sebagainya. Itu Indra yang sekarang, yang usia sekarang, yang Indra yang dewasa sekarang. Tapi Indra yang inner child itu, Indra yang secara psikologis masih situasi anak-anak yang dulu menerima perlakuan dari orang tuanya itu belum tentu memaafkan. Maka si inner child ini harus di nurture,
harus dibimbing, harus diedukasi gitu. Inner child-nya ini sehingga dia mendapatkan pencerahan. Yaitu tekniknya nanti dengan forgiveness terapi, terapi memaafkan. Gitu. Ada step-stepnya terapi memaafkannya. Pertama itu dengan memfasilitasi perasaannya dia, angry-nya, kemarahannya dan sebagainya. Karena kalau emosi itu kalau sudah difasilitasi ya udah keluar plong gitu. Terus setelah itu seperti yang kemarin saya lakukan sama klien saya itu. Kan yang saya ceritakan mau bunuh diri itu. Si ibunya itu sebenarnya bagus karena ibunya ini hijrah ceritanya hijrah ke Salafi, tahu sendiri kan ya. Ketatnya luar biasa. Dan dia, anaknya ini, yang sudah punya suami, punya anak, yang sudah dewasa ini, dituntut sama ibunya untuk sama-sama hijrah seperti dia. Dia putus asa sama ibunya. Sementara dia anak muda, ya pekerja yang masih lifestyle-nya sangat borju dan sebagainya. Gitu. Dia merasa putus asa dengan ibunya. Nah, saya fasilitasi itu, apa perasaannya sama ibunya selama ini dan sebagainya. Dan kemudian setelah diungkapkan semua perasaannya terhadap ibunya, lalu saya sarankan kepada dia untuk memposisikan diri. Kalau kamu jadi ibu kamu, kira-kira apa gitu yang kamu rasakan? Ya, dia bilang ya itu karena ibu sayang sama saya, karena ibu peduli sama saya. Dan terakhir ya dia di dalam imajinasi, di dalam terapi itu, ya, di dalam kondisi hipnotis itu dia memeluk ibunya, ya, memaafkan ibunya dan dia bilang ya dia menyayangi ibunya. Itu udah selesai gitu ya. Tapi memang harus dibimbing ya, nggak bisa sendiri. Itu ya Andra ya. Jadi memang selama belum mata rantainya gitu, itu seperti lingkaran setan. Sebelum diputus ya lingkaran setan itu akan terus gitu. Nanti yang tadinya korban jadi pelaku. Berikutnya lagi nanti nauzubillah ya. Nanti anaknya itu nanti jadi karena diperlakukan buruk gitu sama orang tuanya, nanti kan jadi pelaku lagi ketika dia jadi orang tua. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dan itu bukan masalah tentang akhlak dan sebagainya, karena itu di luar kesadaran dia, unconsciously ya, secara automatically aja gitu perilakunya itu. Banyak yang akhirnya curhat ke saya itu, kenapa ya saya kok jadi suka mukul sama anak, suka nyubit sama anak, suka ini. Padahal saya nggak pingin gitu. Karena saya dulu diperlakukan begitu sama orang tua saya nggak mau, saya mau berubah. Tapi kenapa gitu ketika misalnya mendapati respon yang sama gitu ya, anaknya melakukan X, responnya itu gitu. Walaupun setelah anaknya tidur, saya merasa menyesal sekali. Saya merasa feel bad gitu. Pokoknya sebagai orang tua tuh saya kayaknya kok nggak layak banget sebagai orang tua karena suka nyubitin gitu, karena suka mukulin gitu. Nah itu karena apa? Karena dia melakukan itu secara automatically, unconsciously, di bawah pikiran bawah sadarnya. Tidak melakukannya secara sadar, tapi unconsciously. Gitu ya, Indra? Ya. Ada lagi? Baik, ada lagi Umi Eli terakhir mungkin ya, karena waktu juga udah jam 9.32. Ini ada. Oh iya, udah habis ya, Neng ya. Tapi ini ada pertanyaan mungkin buat penutup kali ya, Mi ya, terakhir. Boleh. Oke. Mana pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya ini di chat private, jadi saya bacakan. Jadi ada kasus, ini yang ngirim itu anonim. Jadi ada kasus sebuah keluarga. Anak ini sewaktu sekolah memang sifatnya sedikit membangkang orang tua, namun masih nurut dengan satu kakaknya. Tapi setelah si kakak menikah dan anak ini sudah menginjak usia 19 tahun, anak ini semakin menutup diri. Lebih sering menghabiskan waktunya di kamar, even sedang di hari libur atau pulang dari kerja. Kalaupun kadang diingatkan dengan kakaknya, itu lewat telepon atau WA. Dia cuma mendengarkan tapi tidak juga merubah sifatnya. Sedangkan orang tuanya sudah seperti lepas tangan karena sifat anak ini yang seperti itu. Bagaimana penanganan yang tepat untuk anak seperti ini? Karena berpengaruh juga ke ibadah harian si anak ini. Jadi kacau gitu, Mi. Iya. Silakan. Itu ekspresi yang timbul bisa jadi itu karena
rasa kecewa, rasa kehilangan karena kakaknya sudah pergi gitu ya. Selama ini mungkin jadi tokoh panutan dia tuh kakaknya ya, bukan orang tuanya. Dia nurut sama kakaknya gitu ya. Tapi menjadi rebellious, menjadi rebel sama orang tuanya. Ketika kakaknya pindah rumah, menikah, udah berkeluarga dan sebagainya, dia kehilangan sosok itu. Nah, yang perlu dipahamkan adalah ya sama anak ini bahwa oleh kakaknya ya, bahwa kepindahannya itu tidak mengurangi perhatiannya, rasa cintanya, rasa sayangnya sama si anak ini, gitu. Nah, insya Allah kalau itu bisa ya disampaikan sama anak, dia akan kembali menjadi normal. Ya, itu reaksi aja, reaksi dari kekecewaan ya, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Misal contohnya dengan sering-sering mengunjungi walaupun sudah pindah rumah gitu ya, sering ngajak hangout, berbicara dari hati ke hati dan sebagainya gitu. Ya, sehingga anak ini emosi positif yang ketika kakaknya masih ada di rumahnya itu tetap dia mendapatkan, oh iya ya, ternyata walaupun sudah pindah, walaupun sudah menikah, saya tetap bisa dekat sama kakak saya tetap bisa mendapatkan apa yang kemarin saya dapatkan dari kakak saya. Gitu. Itu ya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah jam 9.35 ya, sudah lewat ya. Jadi Iya, kalau benar, nanti betul. ini bisa dibagikan ke semua peserta ya, Neng. Oke, iya, masih siap. banyak yang perlu dibahas ya, kayak tentang hierarki ya. Hierarki penting sebenarnya. Boleh ya saya bahas tentang hierarki yang di awal-awal? Yang di awal-awal. Ya, bahwa kita harus memahami problem itu ada di level mana. Itu yang pertama. Apakah di level environment, di level lingkungan, atau di level behavior, itu di slide awal-awal, ya. Ya. Ataukah di level capability, ya, atau di level belief atau value, atau di level identity, atau bahkan di level spiritual. Nah, level spiritual itu merupakan level yang paling tinggi, gitu ya. Kita baru bisa menyelesaikan sebuah problem, sebuah masalah ketika kita tahu nih level masalahnya nih ada di mana sih, dan masalah yang ada di satu level itu hanya bisa diselesaikan 2 level di atasnya. Misalnya masalah di level environment atau lingkungan, itu menjawab pertanyaan where, ya, di mana, kapan, dan bersama siapa. Nah, kayak si anak yang umur 19 tadi, dia mengurung diri di kamar itu kapan, di mana, dan ketika bagaimana situasinya gitu. Ya. Kemudian menjawab kalau behavior itu menjawab pertanyaan what. Yang dilakukan apa? Oh, yang dilakukan ternyata mengurung diri di kamar gitu. Ya. Nah, terus menjawab pertanyaan ya capability, bagaimana gitu kita menyelesaikan problem si anak tadi. Itu menjawab pertanyaan how, gimana caranya supaya perilaku buruknya itu nggak terus-menerus. Nah, gitu. Ya, dan seterusnya. Intinya, teman-teman bisa minimal punya keterampilan memetakan problem itu adanya di level mana. Apakah di level identity, apakah di level belief atau value, apakah di level capability, behavior, atau environment. Kalau di level environment, di level lingkungan, yaitu di mana, menjawab pertanyaan di mana, kapan, dan bersama siapa, berarti kita ganti aja lingkungannya, atau kita persiapkan lingkungan yang mendukung gitu. Misal contoh gini, ada orang ya selalu kalau datang ke pengajian, ke pekanan, acara pekanan tuh telat mulu gitu ya. Telat, pokoknya nggak pernah dia tepat waktu. Itu kenapa? Karena ternyata di kelompoknya itu telat itu biasa-biasa saja, nggak dihukum gitu, nggak ditegur, ya. Artinya memang lingkungannya memang mendukung untuk dia selalu terlambat. Maka harus diganti tuh lingkungannya tuh pada lingkungan atau kelompok yang disiplin, yang merasa kalau telat tuh merasa bersalah gitu. Nah gitu.
Itu contohnya. Itu ya, Basma sebagai tambahan. Nah, ini memiliki keterampilan untuk memetakan masalah ada di level mana, itu juga itu sangat-sangat membantu sekali gitu. Ya, untuk menyelesaikan problem sehari-hari. Oke, mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat, walaupun sedikit ya, nggak bisa kita bahas semuanya karena terbatasnya waktu. Dan memang ini kita baru membahas satu tema, yaitu self worth, yaitu tentang harga diri. Belum membahas tentang komunikasi, belum membahas tentang rules, belum membahas tentang link to society ya. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk membahas tema-tema besar yang sisanya. Aku lu qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasiran kepada Umi Eli atas materi yang sangat seru banget ya, teman-teman audiens. Ini sangat-sangat membuka insight kita semua, karena materinya itu relate banget, karena kita semua mengalami yang namanya masa keluarga, dan kita semua punya keluarga. Oke, Umi, ini ada ucapan terima kasih dari para penanya juga, bisa dilihat di Zoom chat. Ya. Oke, Umi, untuk selanjutnya, apakah boleh gitu? Tadi ada juga yang bertanya kalau misalkan mau konsultasi dengan Umi secara langsung. Boleh banget, boleh banget. Silakan ya. Baik. Silakan. Dengan senang hati. Oke. Ya, baik teman-teman audiens, itu Umi sudah menjawab. Jadi kita boleh banget untuk konsultasi kepada Umi Eli. Itu nanti mungkin kontaknya akan di-share ya, Mi ya. Ya. Baiklah, yaudah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, kita cukupkan saja materi pada pagi hari ini. Next bakal ada Treasure of Ramadan di hari Selasa dan Kamis depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena bakal di-share lagi link terbarunya dengan pembicara dan tema yang gak kalah serunya dari hari ini dan yang kemarin. Basma pamit. Jangan lupa materinya di-share ke semua peserta ya, Neng ya. Oke, baik. Ya, akan disebarkan ke yang lain. Baik. Oke, nanti nomor WA-nya akan di-share untuk kepada yang bertanya. Oke. Waktu sudah menunjukkan waktu 9.41. Basma Hernisa sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Baik, Umi Eli, terima kasih. Bagi teman-teman peserta Treasure of Ramadan pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya masuk, menambah insight kita dan bermanfaat, dan bisa kita apply atau kita aplikasikan ke dalam hidup kita, agar nantinya lebih terrefresh dan lebih baik lagi kehidupan kita setelah ini. Itu teman-teman, mumpung lagi Ramadan, kita kan bisa nih sambil perbaikin diri juga, sambil memperbaiki keluarga kita. Baik, teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan forum apabila ingin meninggalkan, karena acara sudah selesai. Terima kasih.